Berarti kita sudah selesai pelajaran yang ketiga. Ya, kayak lagi saya pernah mengajar ada seorang pemuda lulusan Unsud waktu itu. Dia belum bisa mengaji, ikut dengan saya sekali. Kebetulan yang saya ajar itu perempuan-perempuan. Dia sendirian, dia hanya ikut sekali pertemuan belajar huruf. 6 bulan berikutnya dia ketemu saya. Kata dia, Ustaz, saya ingin membaca Al-Quran di depan jenengan, minta disemak. Ya, baca. Setelah dia baca, ternyata bacaannya sudah bagus. Saya pikir, lah kamu maju di mana? Ya dulu itu sekali dengan Ustadz. Kemudian saya lihat teori-teorinya, ya saya praktekkan sendiri. Alhamdulillah bisa seperti sekarang ini. Ya, artinya betul, kunci itu huruf itu penting. Ya, setelah itu dia pelajari sendiri. 6 bulan berikutnya bacaannya sudah seperti orang yang bertahun-tahun ngaji kayak panjenengan. Ya, karena dia ngaji terus ya, semangat gitu ya. Oke, terakhir adalah pelajaran keempat, membaca Al-Quran. Kenapa baru bisa disebut membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran itu punya punya standar ya, baik bunyi hurufnya, vokalnya, cara menghentikan, cara memulai wakaf dan tidaknya dia sudah mulai tahu kan, minimal seperti itu. Maka di sini kita ada 4 pelajaran lagi. Yang penting adalah membaca huruf-huruf terpisah di awal surat, muqatta'ah. Karena huruf-huruf muqatta'ah, alif, lam, mim, ya, sin, nun itu adalah ayat, ya, bukan huruf lagi, tetapi ayat. Oleh sebab itu dia masuk ke dalam membaca Al-Quran. Ya, menghentikan bacaan Al-Quran, bagaimana cara wakaf, berhenti sejenak, saktah, ya, berhenti sejenak. Kemudian tanda-tanda bacaan dalam Al-Quran. Kalau ini sudah dia mengerti, bisa dikatakan dia sudah bisa membaca Al-Quran. Terus, maka pertama kali kita suruh membaca dia, karena ini huruf, sehingga mungkin dia akan baca seperti dia mengenal huruf pertama kali. Misalnya dia baca alif lam mim, alif lam ro, to sin mim. Ya, tetapi dalam konteks ini bacaannya berbeda. Huruf-huruf yang membentuk sebuah ayat ini pada hakikatnya dia bukan kalimat, tetapi dia adalah huruf, tetapi diperlakukan seperti ayat. Karena ini adalah Al-Quran. Seperti Yasin misalkan kan satu ayat, Nun satu ayat misalnya, Alif Lam Mim kan satu ayat. Maka cara membacanya, ya, ada yang terdiri hanya satu huruf, ada yang terdiri dari 2 huruf, ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri 4 huruf dan 5 huruf, ya, 6 gak ada. Humasiyah, ya. Cara bacanya berdasarkan vokal, ya, bunyi nun, ya. Kenapa? Karena dia dihadang oleh bunyi mati. Huruf yang dihadang oleh bunyi mati maka menjadi mad arid sukun seperti itu kan. Nun kan mati en, gitu. Beda dengan Yasin, ya. Ya, enggak dihadang bunyi mati. Ya, kan? Ya. Nah, maka dia tidak dipanjangkan. Ya, sin, mati enggak? Huruf nun, maka dia dipanjangkan. To, ada huruf mati enggak? To, enggak ada. Maka dibaca 2 saja. To, sin, to, ha, mim, karena dia dihadang mati. Alif, lam, dihadang apa? Mim mati. Ro, enggak ada. Nah, maka yang menyebabkan dia dibaca panjang itu kalau ada yang mengarit. Mengarit itu apa? Mengarit itu menghadang, artinya mengarit. Ya, aridun itu menghadang. Ya, enggak ada yang menghadang, berarti hanya dibaca 2. Nun, qaf, dihadang bunyi fa, sod, dal, ya. Yasin, nun, tosin, toha, nggak ada. Ha, mim, mim, ya. Alif, lam, mim, mim, ya. Tosin, mim, terus. Seperti ini. Kaf, dihadang huruf apa? Ha,
nggak ada. Ya, ain, sad, ya, nun, dal, kaf, ha, ya, ain, sad, ya. Kaf karena fa. Kaf, ha, ya, ain, sad, ya, dan seterusnya. Ain, sad, ya, bisa dibaca seperti tajwid, ya, seperti bacaan ikhfa karena nun mati ketemu sad, persis seperti itu, sama, ya. Walaupun ini huruf, tetapi ini hakikatnya adalah ayat, sehingga perlakuan membacanya seperti ayat dan seterusnya, ya. Dalam menghentikan bacaan ada 6 keadaan. Ya, keadaan pertama, berhenti langsung pada huruf terakhir dengan mematikan satu huruf. Ya, modelnya sama. Bentuk kalau ada kayak begini, modelnya ini dimatikan langsung. Walaili idza as mati. Qul a'udzu birabbil falaq, langsung mati. Dzalika liman khasyya rabbah, mati langsung. Ahad langsung mati. Jadi mematikan huruf terakhir. Yang kedua, mematikan 2 huruf terakhir sekaligus, yaitu ketika huruf sebelum akhir mati, yang di akhirnya dimatikan sekalian. Wa takunul jibalu kal'ihn, mati. Innal insana lafi khusr. Khusr disebutkan, khusr tidak khus, tidak. Roknya tetap ada, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr ada. Innahu laqaulun fasl. Fasl ada, ya. Mati dua-duanya. Terus menghentikan dengan memanjangkan bunyi vokal A setelah dihadang dengan bunyi mati, seperti tadi ma'ariful sukun. Inna rabbaka labil mirsad, ya, jangan mirsad, ya. Belum apa-apa udah direm, ya. Kayak panjenengan ngerem mobil itu 50 meter berikutnya ini diancang-ancang, begitu sampai di sana baru tiga, ya. Nah, kalau dari sini kencang langsung direm di dadapan. Labil mirsad, gitu. Ledos banding. Ya. Alal araiki yanzurun. Matinya di sana. Ya, jangan direm dulu. Nah, ini bentuknya kayak gini sama. Min khauf bait najdain, ya. In, ain, ya, begitu. Terus yang keempat, berhenti sambil membaca vokal A sepanjang 2 vokal saja. Wa ja'alna sirajan wahaja. Gak usah panjang-panjang. 2 goyangan, 1 goyangan. Jangan dibaca wa ja'alna sirajan wahaja. Nah, salah, ya. Karena wapik lagu ini, ya, berkelok-kelok, ya. Terus yang kelima, membunyikan dengan bunyi hak mati, tak bulat. Ketika dihentikan maka bunyinya menjadi hak mati, ya. La uqsimu biyaumil qiyamah, mah, jangan la uqsimu biyaumil kiamat, itu ngaji wong Jawa. Yaumil qiyamah, idza waqa'atil waqi'ah, mati. Tusqa min ainin aniyah, ya. Kemudian membunyikan terakhir huruf, baik dibaca secara langsung mati atau dipanjangkan, tapi diakhiri dengan bunyi memantul yang disebut dengan
Qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Ya, kalau saya suka menjadikan ini disingkat menjadi jadi bukit. Jadi bukit. Karena kalau kita bersuara di depan bukit itu suaranya memantul. Ya, jadi bukit. Ya, wa ila rabbika farghab. Ya, was-sama'i dzatil buruj. Ya, jangan ragu-ragu, dipantulkan bunyinya. Tapi jangan disengaja pantulkan, ya. Dia mantul sendiri. Jangan yulad, ya. Lam yalid wa lam yulad, ya. Dia otomatis dia akan berbunyi sendiri. Ya, terus jadi ini keadaan membunyikan tadi. Ya, keadaan mengerem. Kemudian hentikan bacaan sejenak dengan tidak perlu mengambil nafas sepanjang 2 harokat, ya, bukan 2 jam mati, ya. Panjang 2 harokat. Seperti contohnya dalam surat ini hanya kalau dalam bacaan Imam Hafiz, ya, di dalam Al-Quran itu hanya ada 3 bentuk bacaan panjang. Coba satu lagi. Di sini, tekan sini. Ada 4, ya, 4 bacaan saktah dalam menurut Imam Hafiz. Yaitu yang pertama dalam surat Kahfi ayat 1, Yasin 52, ya. Saya lihat di sini banyak orang yang mungkin belum tahu apa maksudnya berhenti di sini ini, ya. Kalau orang yasinan gitu, ya. Ini penting. Misalnya walam yaj'al lahu iwaja. Iwaja ini berhenti, tetapi bukan berhenti untuk wakaf tamam, tapi dia saktah, berhenti sejenak, kemudian dilanjutkan ke sini. Di sini tidak usah mengambil nafas. Kalau mengambil nafas boleh nggak? Boleh, ya. Tapi tidak sunnah. Sunnahnya itu tidak mengambil nafas. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun. Ya, jadi di sini berhenti sejenak. Sama seperti di sini. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ya. Marqadina, ya, hadza. Atau waqilaman Raq. Harusnya ini non mati ketemu ra kan marraq, tapi artinya nanti berubah. Jadi waqilaman raq, ya. Kalla bal, ya. Kalla bal rana, ya, tidak kalla barrana, ya. Berarti kata barrana artinya menjadi berbeda. Barrana, ya, ini berbuat baik kepada kami. Padahal balrona bahkan menghiasi keburukan itu dalam diri dia, ya. Maka dibaca saktah di sini. Kalla bal rana ala qulubihim, ya, gitu. Ini namanya saktah. Saktah itu berhenti sejenak untuk mengambil nafas atau untuk memberi jeda supaya artinya tidak bercampur. Terus kan? Nah, ini tanda-tanda baca. Panjenengan sudah bisa mempelajarinya sendiri. Mim beda ini dengan ini, lam dengan mim, shad lam ya atau shad lam alif. Ini semua bisa, ya. Terus kan? Nah, ini tanda-tanda yang bisa panjenengan pelajari sendiri. Seterusnya. Nah, setelah di sini, insyaallah biquwatillah wa qudratihi, kita sekarang sudah boleh memberikan izin kalau dia sudah sampai di sini untuk membaca Al-Quran. Maka latihannya suratan-suratan pendek ini, ya, untuk melanyahkan bacaan dia, ya, seterusnya dan seterusnya. Terus. Hafidhun kitab Allah khadi'un li syar'illah dafi'un an dinillah dzakirun fa'imallah raghibun fima yardah zahidun amman siwa sajidun faqat lillah
ana muslimun billahi mu'minun taqiyul janan thabitul imam taqiyul janan thabitul imam. Ini huruf hijaiyah berdasarkan urutan apa namanya? Urutan Baghdadiyah, dan ini hanya ada di dalam buku ini. Ya, jadi nggak akan ada di tempat lain. Terus kan? Lagunya juga susah. Iya susah karena ini lagu ketemunya nang dalan. terus. Terus. Nanti ada rekamannya. Oh gitu. Oh hanya satu. Yang ini huruf hijaiyah itu bisa dilakukan potong bebek angsa. Ya, di situ nggak ada. Kalau panjenengan ada bukunya nanti bisa. Ada model lagunya kalau untuk yang sedikit romantis, yang melankolis pakai yang Bismillah ku ucapkan, yakinku semakin dalam, namamu ku agungkan, tasbihku menyucikan, sabit qalbi alal iman. Itu kalau yang agak mau melankolis. Kalau mau kembali ke anak-anak, ya pakai lagu huruf hijaiyah dengan lagu potong bebek. Huruf hijaiyah 29 dengan rubaiyat, mudah dihafalkan, dibagi 6 sesuai kemiripan. Lihat, dengar dan cobalah sebutkan. Dibagi 6 sesuai kemiripan. Lihat, dengar dan cobalah sebutkan. Nuna minta dan sa 2 kali, ba ya nun tak dan sa kelompok pertama, garis lengkung bertitik itulah cirinya. Ba ya nun tak sa tak nun ya ba. Lihat, dengar dan cobalah sebutkan. Ba ya nun tak sa tak nun ya ba. Lihat, dengar dan cobalah teruskan jangan di rumah. Mungkin begitu. Insyaallah mudah-mudahan yang kita sudah eksplorasi pada siang hari ini bisa panjenengan kembangkan. Sekali lagi nyuwun ibu-ibu yang mengajar di TK membantu kami untuk membuat apa tadi, kurikulum sukatan pelajaran. Untuk mudah-mudahan nanti ada model rubaiyah untuk anak-anak dari buku ini. Klaim jenengan yang ngarang boleh, ya, dari bu siapa gitu, berikan ke ini turunan dari rubaiyat, ya, nggak apa-apa, ya, insyaallah karena kita ingin ini menjadi amal bareng-bareng untuk siapapun untuk mengembangkan Al-Quran dari dakwah yang sangat efektif untuk kita bisa lakukan bersama. Dari saya demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Dan mana ini ya? Saya nggak tahu karena ini hak patennya di. Tapi insya Allah kalau mungkin bagi Ustadz trainer mungkin boleh, mungkin ya. Tetapi kalau untuk ini mungkin jangan dibuat kopi karena nanti ada buku-buku yang ini yang diberikan. Ya, karena kita ingin menghargai. Saya sih tidak rugi ya karena saya tidak punya kaitan royalti dan lain sebagainya ya. Tapi mungkin untuk pembelajaran ya, sehingga nanti kalau ada apa-apa izinnya ke desa ya. Tujuannya kemarin itu kan setelah teman-teman training kembalikan. Jazakallah khairan Ustaz. Ternyata membuat kita memiliki semangat luar biasa ya pada sampai sore hari ini. Tapi akan menjadi luar biasa malih atau akan menjadi meledak-ledak lagi semangat kita ketika kita mau untuk memulai dari diri kita, yaitu mempraktekannya. Tapi sekali lagi ya, tinggal bagaimana kita nanti setelah ini action kita. Kalau tadi mahasiswa unsur ketemu Ustaz Hamim itu belum bisa membaca, terus kemudian 6 bulan yang akan datang bisa membaca, berarti ketika 6 bulan yang akan datang seharusnya banyak yang bisa kita ajarkan, banyak binaan yang bisa kita rekrut melalui ini semua. Jadi setelah Ustaz di kampus sana saya sudah ini dan sebagainya. Insya Allah ya,
insya Allah mungkin dari awal sampai akhir sudah banyak sekali insya Allah. Dan saya mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz dan tim dari DSH, sekaligus kepada pengurus DP5 dan kepada jenengan semua yang saat ini bisa hadir, dan semoga kita akan menjadi lebih baik lagi untuk ke depan. Amin. Ya. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan